Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluangan waktu, kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan agenda pembelajaran kita ya. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang khitan ya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, istrinya, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jalan mereka semua. Anak-anak saya, bagaimana kabarnya semua? Semoga anak-anak saya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti agenda pembelajaran kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak saya, alhamdulillah, hari ini merupakan hari perdana Bapak menjelaskan tentang materi bab 2 ya, temanya tentang khitan. Pada pertemuan yang lalu Bapak telah meminta anak-anak saya untuk membaca satu bab ini ya, dan harapan Bapak dengan membaca kemarin sehingga nanti ketika Bapak menjelaskan anak-anak saya lebih mudah memahami ya, insyaallah. Baik, di video ini kita akan membahas dua pembahasan saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian dan sejarah khitan, dan yang kedua adalah hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Baik, kita langsung ya. Anak-anak saya tentu tahu ya apa itu khitan ya. Insyaallah ini lumrah karena ini merupakan tradisi kita sebagai seorang muslim ya. Akan terasa kurang afdol ya rasanya ketika seorang laki-laki belum khitan atau belum sunat. Bahasa hari-hari disebut sunat ya. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan pengertian khitan secara bahasa dan menurut syar'i. Apa sih itu khitan ya? Menurut bahasa ya, khitan adalah memotong sebagian anggota badan tertentu. Memotong sebagian anggota badan tertentu, yakni di mana? Pada ujung kemaluan laki-laki. Yaitu menurut bahasanya tentang khitan. Sedangkan menurut syar'i, di sini dibagi dua. Bagi laki-laki yaitu memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan atau khasyafah menurut bahasa Arabnya, sehingga khasyafah atau kepala kemaluan terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Jadi sunat yang benar atau menurut sesuai dengan syar'i bagi laki-laki seperti ini, memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan sehingga kepala kemaluannya terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Ini yang benar. Jadi tidak boleh sunatnya misalnya hanya sebagai syarat tertentu saja atau melaksanakan ritual tertentu tapi tidak memotong kulit kemaluannya. Ya, contohnya di sini ada beberapa tradisi ketika dia sunat yang dipotong memang ujung kulitnya tapi tidak dipotong dengan sempurna, tidak sampai kelihatan khasyafahnya, melainkan cuma memotong ujungnya saja, dan ini tentu kurang tepat karena menurut syar'i adalah memotong keseluruhan kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan ya, sehingga khasyafah tersebut terbuka dan tidak tertutupi. Nah, itu yang benar. Sedangkan khitan bagi perempuan menurut syar'i itu apa? Memotong kulit yang berada di ujung kemaluan. Memotong kulit yang berada di ujung kemaluan ini sedikit saja ya, tidak sama dengan laki-laki, prakteknya tidak sama. Kemudian di sini mungkin kita pengen tahu apa sebenarnya tujuan dari khitan ini. Tujuannya adalah untuk menghindari najis yang terkumpul di ujung kemaluan ketika buang air kecil. Di sini ya. Jadi ketika ada najis tentu ini akan menyebabkan kita terhalang dari ibadah. Jadi luar biasa sekali ya, agama Islam menganjurkan khitan ini adalah untuk
menghindari najis yang terkumpul di ujung khasyafah kita, karena adanya kulit yang menutupi tersebut. Dan secara medis ini adalah untuk menghindari atau menghindarkan kita dari berbagai macam penyakit, karena kita sudah membuang ujung tempat berkumpulnya bakteri-bakteri dan kuman-kuman penyakit. Ya, seperti itu ya pengertian. Sedangkan bagaimana sih sejarahnya? Jadi dalam Islam, khitan sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Itu ada hadisnya di halaman 26. Nah, Bapak bacakan. Ihtatama Ibrahimu ba'da thamanina sanah wahtatama bil qudum. Ya, Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Ya, beliau berkhitan dengan kampak. Kampaknya bagaimana? Nah, kita tidak tahu, kita tidak bisa menghayal ya. Kayaknya aneh kalau seandainya pakai kampak. Nah, kita tidak bisa menggambarkan. Ya, kita tidak bisa menggambarkan. Jadi di sini bukan kampaknya yang jadi permasalahannya, bukan itu titik fokusnya. Titik fokusnya adalah khitan. Ya, khitan. Jadi sejarahnya seperti itu. Akan tetapi sebenarnya menurut beberapa literatur, sebenarnya khitan itu telah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ini adalah manusia pertama yang melakukan khitan. Beliau melakukan khitan ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Beliau melakukan khitan. Dan bangsa-bangsa terdahulu juga melakukan hal yang sama. Ya, bukan hanya umat muslim. Ya, umat-umat yang lain pun melakukan khitan. Ya, orang terdahulu melakukan khitan. Akan tetapi syariat ini dilaksanakan kembali oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, karena pada masa itu banyak dari umat-umat Nabi Adam yang meninggalkan syariat ini. Nah, karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan kembali untuk menghidupkan kembali tradisi yang menjadi fitrah umat Islam, ya, menjadi fitrah umat manusia. Ya, jadi sunnah ini khitan ini merupakan fitrah kita sebagai manusia. Jadi titik baliknya itu titik balik pelaksanaan khitan adalah ketika pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi seperti itu sejarahnya. Ya, jadi sebenarnya Nabi Adam lah manusia pertama yang melaksanakan khitan. Kemudian bangsa-bangsa yang lain juga akan, tetapi lama-kelamaan tradisi ini dilupakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kembali Nabi Ibrahim untuk melaksanakan syariat ini, karena banyak umat-umat Nabi Adam yang telah melupakan tradisi ini. Jadi seperti itu sejarah awalnya. Dan Nabi Ibrahim khitan pada Nabi Ibrahim khitan awal kali atau pertama kali, yaitu ketika beliau berumur 80 tahun. Ya, 80 tahun. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini pembahasan kedua adalah hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Bagaimana sih hukumnya? Ya. Hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Jadi kalau kita meninggalkannya adalah dosa. Jadi jangan sampai ya anak-anak saya sampai sekarang ada belum khitan. Kalau belum khitan segera. Jangan sampai ditunda-tunda, karena hukumnya bagi kita kaum Adam adalah wajib. Adapun bagi perempuan hukumnya sunnah, lebih baik. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau dilaksanakan itu lebih baik untuk perempuan. Terus bagaimana pelaksanaannya? Menurut sunnahnya khitan dilakukan ketika bayi berumur 7 hari, karena hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengakikah dan mengkhitan cucunya Hasan dan Husain di hari ke-7.
Akan tetapi mungkin menurut tradisi keislaman kita di Indonesia, mungkin ini agak asing prakteknya ya. Akan tetapi ini yang benar itu seperti ini ya. Yang benar itu seperti ini. Jadi khitan dan akikahnya dilakukan bersamaan di hari yang ke-7. Akan tetapi menurut tradisi kita di Indonesia biasa dilakukan setelah anaknya beranjak balik ya, sekitar umur 7 sampai 10 tahun ya. Jadi anaknya sudah paham, barulah disunat. Kenapa? Di sini diriwayatkan juga bahwa pada masa-masa itu di umur 7 sampai 10 tahun di situ masuk masa-masa balik, dan ketika itu sudah diwajibkan hukum-hukum atau perintah-perintah agama bagi seorang anak laki-laki. Jadi pada masa itu anak laki-laki tersebut harus dalam keadaan suci sehingga bisa melaksanakan perintah agama atau bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan baik dan sempurna. Jadi seperti itu ya. Bapak ulangi. Jadi hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sedangkan bagi perempuan sunnah. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya seperti yang disunahkan Rasulullah SAW di hari yang ke-7 berbarengan dengan akikahnya. Akan tetapi kalau tidak siap, banyak juga yang meriwayatkan bahwa khitan itu dilakukan ketika berumur 7 sampai 10 tahun. Kenapa? Karena pada masa itu anak-anak sudah mulai atau memasuki umur balik sehingga perintah agama mulai diwajibkan. Sehingga nanti ketika sunat atau setelah melakukan khitan, anak tersebut bisa melaksanakan perintah agama dengan baik dan sempurna. Baik, cukup sekian dari Bapak. Silahkan dibaca dan disimak video ini dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.